Hancurnya Istana Darah, bagian 2. Aku barusan selesai bersemedi, muridku, kata Brahmana tua tersebut. Dalam semediku, aku mendapat firasat bahwa sesuatu telah terjadi atas diri Widura dan Miani. Kalau tidak, mustahil sampai saat ini mereka masih belum sampai di sini. Itu memang ada terpikir oleh saya, Eyang, jawab Panji Kenanga. Karenanya mohon petunjuk Eyang lebih lanjut. Mereka berdua masih hijau dalam rimba persilatan. Untuk sekadar mencari pengalaman, mereka ku lepas selama 1 bulan. Dan nyatanya, kini telah lebih waktu tersebut dan mereka belum juga kembali. Cobalah kau turun gunung dan menyelidiki keadaan sekitarnya. Kuharap saja tidak terjadi apa-apa dengan mereka. Perintah Eyang akan saya laksanakan, kata Panji Kenanga. Izinkan saya bersalin pakaian dulu. Pemuda ini hendak berdiri tapi tak jadi, karena gurunya dilihatnya menggerakkan tangan memberi isyarat. Satu hal penting kau ketahui, Panji, kata sang Brahmana. Dalam dunia persilatan, kini tengah mengamuk satu angkara murka. Angkara murka itu didalangi oleh manusia-manusia berkepandaian tinggi yang menyebut dirinya hulu balang Istana Darah. Mereka berjumlah banyak, namun tidak diketahui siapa yang memimpin mereka. Kejahatan apakah yang telah mereka lakukan, Eyang? Menculik dan membunuh setiap manusia berilmu. Alasan mereka berbuat begitu, tanya Panji Kenanga lebih jauh. Sebegitu jauh belum diketahui. Namun dari apa yang ku dengar, setiap korban yang mereka bunuh, tidak berdarah lagi dalam tubuhnya. Aku khawatir kalau kedua saudaramu telah menjadi korban manusia-manusia penghisap darah itu. Saya akan selidiki, Eyang, dan tak kembali sebelum menemukan keduanya. Mudah-mudahan tidak terjadi suatu apa dengan mereka. Sang guru mengangguk. Panji Kenanga berdiri dan meninggalkan tempat itu. Tak lama kemudian, dia muncul kembali sudah berpakaian rapi. Bawalah angin salju dan juga kau boleh bawa senjata ini, kata si Brahmana seraya mengeluarkan sebilah pedang bergagang gading. Terkejutlah Panji Kenanga dan buru-buru berlutut. Eyang, apakah Eyang mempercayakan saya membawa pedang gajah biru ini? Tanya Panji Kenanga sewaktu melihat gurunya mengangsurkan pedang mustika itu. Kalau tidak percaya, masakan ku serahkan, jawab sang guru kepada muridnya. Pergunakan sebaik-baiknya, terutama dalam keadaan dirimu diancam bahaya. Terima kasih atas kepercayaanmu, Eyang. Dengan membungkukkan tubuh, Panji Kenanga menerima senjata tersebut lalu memasukkannya ke balik punggung pakaiannya. Sekarang saya minta diri, Eyang, dan mohon doa restumu, kata Panji Kenanga. Dia menjura sampai 3 kali lalu membalikkan tubuh. Saat itu, di hadapannya telah berdiri seekor kuda putih tinggi dan tegap. Karena larinya yang cepat laksana angin dan bulunya yang mulus putih laksana salju, oleh Brahmana, binatang ini diberi nama angin salju. Panji Kenanga melompat ke punggung angin salju. Sebelum berlalu, binatang yang jinak dan cerdik ini menggoyangkan kepalanya beberapa kali pada sang Brahmana, lalu meringkik 3 kali, seolah-olah mengucapkan selamat tinggal mohon diri. Hujan lebat mendera bumi sewaktu Panji Kenanga bersama angin salju berada setengah hari perjalanan dari kaki Gunung Raung. Kita harus mencari tempat berteduh, sobatku, kata si pemuda pada kuda tunggangannya. Angin salju bukanlah seekor kuda biasa. Binatang ini tajam panca inderanya dan cerdik serta memahami apa kata dan maksud majikannya. Dengan cepat dia memutar tubuh dan laksana anak panah, melesat menuju segerombolan pohon-pohon yang berdaun sangat lebat. Demikian lebatnya dedaunan pohon-pohon ini hingga tak setetes pun air hujan dapat menembus tanah di bawahnya. Matamu tajam dan cepat mencari tempat berteduh yang baik, kata Panji Kenanga seraya mengelus tengkuk angin salju. Binatang itu menggerak-gerakkan kedua daun telinganya, tanda gembira atas pujian itu. Sementara itu, hujan turun semakin lebat. Di antara deru air hujan yang laksana dicurahkan dari langit, tiba-tiba Panji Kenanga mendengar suara berdering-dering tiada hentinya. Dia memandang berkeliling, tak seorang pun manusia yang kelihatan, tak sesuatu benda hidup pun yang tampak. Tapi anehnya, suara berdering-dering itu terdengar semakin keras. Apakah ada iblis atau setan yang menghuni tempat ini dan hendak menakut-nakutiku, pikir Panji Kenanga dalam hati. Lalu turun dari kudanya. Sebagai orang yang menguasai ilmu silat tingkat tinggi serta kesaktian, dengan sendirinya Panji Kenanga memiliki pendengaran tajam. Namun sekali ini, dia terpaksa berjalan hilir mudik seketika, baru dapat mengetahui sumber datangnya suara berdering-dering itu. Dan sewaktu sampai di tempat tersebut, melengaklah Panji Kenanga. Di bawah sebatang pohon berdaun lebat, duduk bersandar seorang lelaki berkepala botak,
bercelana tipis dan kurus hingga tulang-tulangnya kelihatan jelas bertonjolan. Setiap saat orang berkepala botak ini menggerak-gerakkan kedua tangannya, melemparkan 10 mata uang emas ke udara, lalu menyambutnya kembali. Melemparkannya lagi dan menyambutnya kembali, demikian terus-menerus tiada henti. Untuk sesaat lamanya Panji Kenanga menjadi takjub. 10 mata uang emas bukan satu jumlah yang sedikit. Hanya hartawan kaya raya yang punya uang sebegitu. Kemudian 10 mata itu dilemparkan ke udara dan bertebar demikian rupa bukan suatu hal yang mudah untuk ditangkap kembali ke 10-10-nya dengan kedua tangan tanpa ada satu pun yang jatuh. Dan hal ini dilakukan berulang-ulang oleh si botak itu dengan sikap acuh tak acuh. Siapakah si botak ini? Pikir Panji Kenanga. Pemuda ini melangkah lebih dekat. Astaga, terkejutlah Panji Kenanga. Betapa tidak, ternyata si botak bercelana komprang ini buta kedua matanya. Bagaimana dia memiliki kepandaian melempar dan menyambut 10 mata uang seperti itu? Benar-benar aneh. Panji Kenanga melangkah lebih dekat. Bapak, siapakah kau? Tanya Panji Kenanga menegur. Si botak tak menjawab, menggerakkan kepalanya pun tidak. Malah terus asyik melempar-lemparkan 10 mata uang emas itu ke udara. Panji Kenanga mengulang kembali pertanyaannya. Si botak tetap tak menjawab. Terus saja asyik bermain-main dengan mata uang emasnya. Memikir mungkin manusia tak dikenal ini tuli, maka dia kemudian menegur lebih keras. Aneh, si botak tiba-tiba tertawa mengekeh. Hup, seru si botak tiba-tiba. 10 uang emas dilemparkannya tinggi-tinggi ke udara. Seperti daun-daun kering yang dihembus angin, uang-uang emas itu melayang turun perlahan-lahan. Kemudian satu demi satu jatuh menempel di atas kepala botak si orang aneh, tersusun rapi. Hampir saja Panji Kenanga berseru kagum melihat hal ini. Seorang yang tidak memiliki tenaga dalam tinggi luar biasa pasti tak bakal sanggup melakukan hal itu. Bahkan dia meragu, apakah gurunya bisa berbuat begitu. Si botak yang kini bertopikan uang emas kembali tertawa mengekeh. Tawanya tiba-tiba lenyap. Sebagai gantinya, dari mulutnya kini terdengar suara nyanyian aneh. Sejak lahir menderita buta, sekeliling serba gelap gulita, banyak berjalan banyak didengar. Datang bertanya seorang sahabat, sungguh sayang belum bisa kujawab. Dan sehabis menyanyi ini, orang itu kembali tertawa mengekeh, sedang 10 keping uang emas masih terus menempel di kepalanya yang botak. Kalau kau tak mau menerangkan nama, tak menjadi apa. Aku tak bakal mengganggu lebih lama, kata Panji Kenanga. Lalu pemuda ini memutar tubuh meskipun hatinya penuh diliputi rasa ingin tahu siapa gerangan adanya si botak aneh bermata buta ini. Hai, tunggu dulu, si botak tiba-tiba berseru. Sebelum pergi, kau dengarlah satu lagi nyanyianku. Panji Kenanga hentikan langkah. Si buta goyangkan kepala botaknya. 10 keping uang emas yang ada di atas kepalanya melayang ke atas, disambutnya lalu dilemparkannya kembali seperti tadi sehingga mengeluarkan suara berdering. Dan suara berdering ini dengan teratur menimpali suara nyanyian yang dibawakannya. Seorang muda datang menunggang angin salju, bertanya tapi tak terjawab. Entah kemana gerangan menuju, tapi apakah sudi mendengar nasihat? Berjalan terus ke utara, akan ditemui kejahatan berdarah. Pembalasan memang sudah wajar, tapi terlalu banyak musuh harus dihajar. Kalau ditemui keadaan yang mengharukan, jangan sampai nafsu dendam memperdayakan. Pembalasan harus memakai akal pikiran, agar selamat nyawa di badan. 10 keping uang emas dilemparkan tinggi-tinggi ke udara lalu seperti tadi, melayang turun perlahan-lahan laksana ditarik oleh suatu kekuatan gaib yang tak kelihatan, mata-mata uang tersebut mendarat satu demi satu di kepala botak si orang tua. Di lain pihak, Panji Kenanga heran dan kaget bukan main. Bagaimana manusia botak buta tak dikenal ini tahu kalau dia menunggang angin salju? Apa arti, kalau ditemui keadaan yang mengharukan? Mengapa dia disuruh berjalan ke arah utara? Setelah meragu sejenak, Panji akhirnya bertanya. Bapak yang pandai, bagaimana kau tahu nama kudaku dan sesungguhnya apa maksudmu dengan nyanyian tadi? Si botak mata buta menguap lebar-lebar. Disandarkannya punggung dan kepalanya ke batang pohon di belakangnya, lalu tidur dengan mendengkur. Bagaimanapun Panji Kenanga berseru keras memanggil, tetap saja dia terus ngorok. Panji Kenanga geleng-gelengkan kepala. Manusia aneh, katanya dalam hati. Karena saat itu hujan telah berhenti, setelah memikirkan makna nyanyian si botak tadi, maka akhirnya Panji Kenanga naik ke punggung kudanya, langsung menuju ke utara. Setelah merancah jalan yang becek akibat air hujan, Panji Kenanga menemui sebuah lereng pendek berbatu-batu.
Di seberang lereng tersebut, di antara pepohonan yang bertumbuhan di sana-sini, dilihatnya sebuah jalan kecil berliku-liku. Apa yang menarik perhatian pemuda ini adalah kekeringan yang menyelimuti daerah di seberang lereng berbatu-batu itu. Rupanya hujan tidak turun di daerah itu. Panji Kenanga menyentakkan tali kekang. Angin salju kembali menggerakkan keempat kakinya. Tak lama kemudian, kedua makhluk itu telah menempuh jalan kecil yang sebelumnya terlihat dari atas lereng. Ada kira-kira setengah peminuman teh melintasi jalan itu, tiba-tiba angin salju tanpa diperintahkan menghentikan larinya, mengangkat kedua kaki depannya tinggi-tinggi lalu meringkik dahsyat. Kalau bukannya ada bahaya atau sesuatu yang luar biasa di depan sana, tentu binatang ini tak akan meringkik begini rupa, membatin Panji Kenanga. Dia melompat dari punggung angin salju. Diusapnya tengkuk binatang ini beberapa kali seraya berkata, "Tenang, sobatku, tenang." Si pemuda kemudian melangkah mengikuti angin salju yang telah lebih dulu bergerak ke depan. Belum lagi 20 langkah berjalan, Panji Kenanga mulai melihat bekas-bekas perkelahian di jalan sempit itu. Semak belukar banyak yang rambas, sedang di tanah ada noda-noda hitam membeku. Pemuda ini melangkah terus. Tepat pada langkah yang ke-40, kedua kakinya laksana dipantek ke tanah. Mukanya berubah. Untuk seketika, dia tidak dapat bergerak seperti patung. "Widura," serunya sesaat kemudian lalu menghambur ke muka. Di tepi jalan, tergelimpang sesosok tubuh berpakaian biru. Muka dan bagian tubuhnya yang tidak tertutup pakaian kelihatan pucat sekali laksana kain kafan. Di sampingnya, di atas tanah tampak noda-noda hitam. Ini adalah darah yang telah membeku. Dan sosok tubuh itu adalah Widura yang telah jadi mayat. Panji Kenanga berlutut di samping jenazah adik seperguruannya. Tubuhnya bergetar. Rahangnya terkatup rapat-rapat menahan geram. Dia duduk di tanah memangku kepala Widura yang pucat tiada berdarah. Saat itulah dilihatnya urat nadi yang putus di bagian leher. Ini adalah aneh. Luka yang terlihat di leher itu jelas bukan luka akibat perkelahian. Lalu paras dan sekujur tubuh yang pucat pasi seperti tidak berdarah itu, apakah yang menyebabkannya? Panji Kenanga lantas ingat pada keterangan gurunya, yaitu bahwa dunia persilatan tengah dilanda malapetaka yang disebabkan oleh orang dari Istana Darah. Bukan mustahil, manusia-manusia terkutuk itulah yang telah membunuh Widura. Tetapi tubuh yang seolah-olah kempes tanpa berdarah, apakah mungkin disedot? Geraham Panji Kenanga bergemeletakan. Dia teringat Miani. Bagaimana dan di mana gadis itu sekarang? Panji Kenanga memandang berkeliling dengan hati perih. Hatinya bergetar ketika pandangannya membentur gurat-garet di tanah yang merupakan tulisan yang hampir pupus oleh udara. Tulisan itu tidak begitu jelas, namun sedikit demi sedikit, dengan susah payah, berhasil juga disambung-sambung oleh si pemuda dan ternyata berbunyi. "Kalau terjadi apa-apa dengan diriku, yang menyebabkannya adalah manusia-manusia terkutuk dari Istana Darah. Mereka juga bertanggung jawab atas keselamatan jiwa dan kehormatan Miani." Widura. Panji Kenanga kerenyitkan kening. Dia berpikir, bagaimana Widura bisa meninggalkan pesan begitu? Dan kapan dibuatnya? Atau mungkin dia sudah menduga ada bahaya terlebih dahulu hingga siang-siang telah membuat tulisan begitu rupa? Tentu saja, semua pertanyaan itu tak bisa dijawab oleh Panji Kenanga. Dia hanya bisa menduga-duga. Sebenarnya, bagaimana dan kapankah Widura membuat tulisan di tanah yang berupa pesan itu? Pada waktu dia pertama kali dihajar oleh hulu balang darah ketujuh, sehingga mental dari atas kuda dan terguling di tanah, Widura yang berotak cerdik segera memaklumi bahwa lawan-lawannya bukanlah orang sembarangan. Apalagi sesudah diketahuinya bahwa manusia berpakaian serba merah itu adalah hulu balang Istana Darah yang rata-rata berkepandaian sangat tinggi dan bukan tandingannya. Yakin kalau dirinya tak bisa lolos dari bahaya maut, sedang untuk menyerah atau lari dia tak mau melakukannya. Di samping itu, menyadari pula bahwa kedua hulu balang darah itu pasti akan menangkap Miani hidup-hidup, maka selagi tertelungkup di tanah, dengan cepat diguratnya tulisan yang merupakan pesan itu dengan ujung jarinya yang dialiri tenaga dalam. Apa yang dikerjakan oleh Widura sama sekali tidak terlihat oleh hulu balang darah ketujuh, karena saat itu hulu balang darah ketujuh tengah sibuk menghadapi serangan pedang Miani. Tepat seperti apa yang diduga oleh guru, kata Panji Kenanga dalam hati. Walau bagaimanapun, aku tak akan berpangku tangan. Sekalipun menyambung nyawa ke lautan api, hutang nyawa ini harus kubalaskan. Apalagi Miani pasti berada di tangan keparat-keparat durjana itu. Panji Kenanga berdiri. Didukungnya jenazah adik seperguruannya dan diletakkannya di bawah satu pohon yang rindang.
Di bagian lain dari pohon, dengan sebisa-bisanya dia mulai menggali sebuah lubang. Lalu jenazah Widura dikuburkannya ke dalam lubang itu. Setelah ditimbun dengan tanah, makam itu ditutupnya dengan batu-batu agar tidak dikorek oleh binatang buas. Setelah merenung sejenak di hadapan makam adik seperguruannya itu, Panji Kenanga lalu melangkah ke tempat angin salju tegak menunggu. Saat itu juga, dia memutuskan untuk mencari di mana letak Istana Darah. Namun mendadak dia ingat kembali pada si botak bermata buta yang sebelumnya telah ditemuinya. Manusia itu aneh, kata Panji dalam hati. Dia sama sekali tidak mau memberitahu siapa dirinya. Bukan mustahil dia adalah salah seorang bergundal Istana Darah. Aku harus meyakinkan dulu siapa dia sebenarnya. Berpikir sampai di situ, Panji lantas memutar kudanya. Ketika dia kembali ke tempat di mana sebelumnya dia bertemu dengan orang aneh berkepala botak itu, didapatinya manusia ini masih duduk di bawah pohon dan tidur mendengkul. Kepingan 10 uang emas masih bertempelan rapi di kepalanya. "Bapak, bangunlah," kata Panji dengan suara keras. Dia berseru sampai beberapa kali, tapi orang itu masih saja terus tidur lelap. Panji jadi penasaran, tapi apa yang harus dilakukannya? Jika nyata-nyata dia tahu si botak ini benar-benar kaki tangan Istana Darah, tentu dia tak perlu repot-repot pakai membangunkan segala, langsung menghajarnya. Namun karena dia belum punya bukti-bukti, maka dia tak mau kesalahan turun tangan. Akhirnya dengan mengkal, Panji Kenanga duduk di bawah sebatang pohon yang berhadap-hadapan dengan si botak. Ketika matahari sudah jauh condong ke barat, si botak masih juga belum bangun. Bahkan ketika matahari masuk ke ufuk tenggelamnya di sebelah barat dan hari mulai gelap, si botak masih saja terus ngorok. "Tak mungkin kutunggu lebih lama," kata Panji Kenanga. "Dia harus dibangunkan dengan tangan atau dengan kaki." Si pemuda melangkah mendekati si botak yang mendengkur di bawah pohon. Tangannya diulurkan untuk menepuk bahu orang itu. Namun sebelum tangannya menyentuh tubuh si botak, satu bentakan menggeledek di seantero tempat itu. "Ini dia bangsatnya yang kucari-cari." Bentakan itu disusul dengan berkelebatnya satu bayangan tubuh manusia. Panji Kenanga kaget bukan main dan cepat berpaling. Di hadapan Panji Kenanga saat itu berdiri seorang lelaki berbadan gemuk seperti bola. Rambut dan wajahnya dicat dengan cairan berwarna biru. Kedua tangannya sebatas sikut juga berwarna biru. Manusia ini memandang buas pada si botak yang saat itu masih asyik tertidur pulas. Lalu dia memalingkan kepala pada Panji Kenanga. Dari mulutnya terdengar suara macam harimau menggereng. "Kau tentu kambratnya si botak mata buta ini," damprat orang bermuka biru seraya melangkah mendekati Panji Kenanga dengan kedua tangan terpentang. "Aku tidak ada sangkut paut apa-apa dengan dia. Kenal pun tidak." "Kau sendiri siapa?" bertanya Panji Kenanga. Si gendut tidak pedulikan pertanyaan Panji, malah menjawab, "Puah, kebenaran ucapanmu akan kuselidiki kemudian. Jika ternyata kau masih punya hubungan dengan bangsat gundul itu, kelak kau juga bakal menerima bagian. Sekarang minggirlah." Panji Kenanga melihat orang berbadan gemuk bermuka biru itu mengangkat kedua tangannya setinggi kepala. Sesaat kemudian, lengannya yang berwarna biru itu tampak mengeluarkan sinar biru gelap menggigitkan. "Minggir!" teriak si muka biru keras menggeledek dan marah karena si pemuda masih menghalang di depannya. Kau mau bikin apa?" bertanya Panji. "Tidak usah tanya, lihat saja nasib yang bakal diterima si botak. Dan kelak, kau pun menerima bagianmu." Panji Kenanga tidak mau bergeser dari tempatnya, malah berkacak pinggang. "Menyerang lawan yang sedang tidur adalah tindakan pengecut," katanya. "Kalau mau buat perhitungan, bangunkan dia lebih dulu. Anak setan, kalau begitu, biarlah kau mampus bersama-sama dia kejap ini juga." Selesai berkata begitu, si muka biru memukulkan kedua tangannya. Satu ke arah kepala si botak yang masih tidur lelap, satunya lagi ke arah Panji Kenanga. Dua sinar biru menderu dahsyat, mengeluarkan hawa teramat panas. Meskipun saat itu Panji Kenanga masih merasa si botak mata buta adalah kaki tangan Istana Darah, namun melihat orang diserang dengan cara pengecut begitu rupa, adalah bertentangan dengan jiwa kesatrianya. Pemuda ini berseru nyaring lalu berkelebat cepat ke arah pohon di mana si botak mata buta berada. Maksudnya, hendak menyelamatkan orang ini. Namun dia hanya menemui tempat kosong, karena lebih cepat dari gerakannya, hampir tidak kelihatan, si botak itu telah berkelebat lenyap dari pohon di mana dia tidur. Sinar pukulan melesat di atas punggung Panji Kenanga. Pemuda ini jatuhkan diri lalu bergulingan di tanah. Di belakangnya terdengar suara braak. Pohon besar tempat si botak tadi tidur,
patah dan tumbang dengan mengeluarkan suara gaduh akibat dihantam pukulan si gendut bermuka biru. Hebatnya lagi, baik batang pohon yang masih menancap di tanah maupun yang terlepas tumbang, keseluruhannya kini kelihatan berwarna biru. Nyatalah manusia bermuka biru itu betul-betul menginginkan kematian Panji Kenanga dan si botak mata buta. Karena begitu menyerang pertama kali dia sudah lancarkan pukulan maut yang mengandung racun mematikan. Ketika Panji Kenanga berdiri kembali, pemuda ini melihat si botak mata buta telah berada di bawah pohon yang lain, duduk bersandar dan mengorok persis seperti sebelumnya. Bahkan 10 uang emas pun masih tetap ada di kepalanya yang botak. Di lain pihak, si gendut muka biru menjadi gemas bukan main melihat kedua orang itu berhasil mengelakkan pukulan saktinya yang bernama Kelabang Biru. Lebih-lebih si botak mata buta dianggapnya sengaja telah mempermainkannya. Kupecahkan kepala kalian, teriak si muka biru garang lalu kembali menyerbu dengan 2 kepalan diayunkan. Yang satu menyerang si botak mata buta, yang lainnya menghantam ke arah dada Panji Kenanga. Murid Brahmana dari Gunung Raung itu menggeser kakinya ke samping, menepis lengan lawan dengan lengan kirinya. Sewaktu masing-masing lengan saling beradu, Panji Kenanga menggigit bibir karena merasakan lengannya pedas bukan main. Di lain pihak, si muka biru tak kurang kagetnya karena ternyata tenaga dorong lengan lawan sanggup menepis demikian rupa hingga bukan saja serangannya terhadap si pemuda gagal, tapi serangan yang ditujukan pada si botak mata buta pun meleset akibat tubuhnya terhuyung-huyung ke belakang hampir sejauh 2 langkah. Semua itu membuat amarah si gendut ini semakin memuncak. 3/4 tenaga dalamnya kini disalurkan ke tangan kanan. Lengan kanannya kembali memancarkan sinar biru. Kali ini lebih biru dan gelap dari yang tadi. Panji Kenanga maklum kalau lawan kini siap-siap akan melancarkan pukulan saktinya disertai tenaga dalam yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Maka dia pun tidak menunggu lebih lama dan segera menyalurkan 3/4 tenaga dalamnya ke tangan kanan. Begitu lawan melancarkan pukulan Kelabang Biru yang mengandung racun mematikan itu, Panji Kenanga segera menyambut dengan satu pukulan yang tak kalah hebatnya, yang menebar selarik sinar putih keabu-abuan. 2 pukulan sakti saling berbentrokan. Karena masing-masing dialiri tenaga dalam yang tinggi, maka pertemuan 2 tenaga tersebut menimbulkan suara seperti letusan. Pohon-pohon bergoyang, tanah bergetar. Sepasang kaki si muka biru melesak sampai 3 senti ke tanah, sedang kedua kaki Panji Kenanga masuk ke dalam tanah hampir setengah jengkal. Dari sini nyatalah, meski masing-masing pihak sama-sama mengandalkan tenaga dalam sebanyak 3/4 bagian, namun tingkat atau mutu kekuatan tenaga dalam yang dimiliki si muka biru lebih sempurna dari yang dikuasai Panji Kenanga. Hal ini adalah wajar karena Panji Kenanga masih terlalu muda, kurang pengalaman dan masih banyak harus berlatih, sementara lawannya sudah belasan tahun malang melintang di dunia persilatan dan terus-menerus melatih diri. Panji Kenanga yang memaklumi sepenuhnya hal itu bukannya menjadi takut, malah sebaliknya sudah siap-siap untuk maju kembali dengan segala keberanian yang ada meskipun saat itu dadanya terasa berdenyut-denyut. Si gendut muka biru diam-diam dalam hatinya terheran-heran. Pukulan sakti yang tadi dilepaskan pemuda itu beberapa tahun lewat pernah disaksikannya. Namun dia tak ingat lagi siapa yang memiliki ilmu pukulan tersebut. Di samping itu, dia juga tidak menyangka kalau tingkat tenaga dalam lawan akan sanggup mengimbangi tenaga dalamnya yang sudah tinggi itu. Manusia ini tak sempat untuk berpikir panjang, karena saat itu si pemuda dilihatnya sudah menerjang ke hadapannya. Maka terjadilah perkelahian tangan kosong yang seru. Si muka biru senantiasa berusaha mengadakan bentrokan lengan. Sebaliknya, Panji Kenanga yang maklum kehebatan sepasang lengan lawan dengan cerdik selalu menghindarkan terjadinya bentrokan. Dia bergerak gesit kian kemari, melancarkan serangan-serangan kilat yang selalu berubah-ubah sehingga membuat si muka biru kebingungan. Memang dalam hal meringankan tubuh dan kegesitan, si muka biru yang gemuk seperti bola itu agak sulit menandingi lawannya yang masih muda. Selama bertahun-tahun, Panji Kenanga telah dididik dan melatih diri melompat-lompat di ujung batu-batu sungai yang runcing dan licin berlumut. Dan kini di tanah datar, dengan sendirinya bukan satu hal yang sukar baginya untuk bergerak lebih cepat dan gesit. Sambil terus bertempur, si muka biru senantiasa memperhatikan gerakan-gerakan ilmu silat lawannya. Lambat laun dia mulai dapat menduga-duga. Untuk meyakinkan dugaannya ini, maka dia pun membentak. "Anak setan, ada sangkut paut apa kau dengan si tua bangkalo kapala dari Gunung Raung?" Panji Kenanga kaget, namun cepat-cepat menyahuti, "Selesaikan dulu pertempuran ini, baru nanti bertanya jawab sambil minum-minum kopi." "Setan alas," maki si muka biru geram sekali.
Dia berteriak nyaring dan tubuhnya berkelebat lebih cepat, tapi jaraknya sengaja diperjauh dari lawan hingga dia dapat melancarkan pukulan-pukulan ke labang biru dengan leluasa. Menghadapi ilmu pukulan lawan yang ampuh ini membuat serangan Panji Kenanga mengendur, dan beberapa jurus kemudian, pemuda ini terpaksa berada di bawah angin. Si muka biru melipat gandakan kecepatan gerakannya, begitu juga tenaga dalamnya sehingga Panji Kenanga semakin terdesak. Meskipun Panji telah mengeluarkan pula pukulan-pukulan saktinya seperti yang bernama Mega Putih, namun tidak ada gunanya. Dirinya tambah lama tambah kepepet. Dan pemuda ini mulai berpikir-pikir untuk mengeluarkan pedang gajah biru yang diberikan gurunya. Tapi karena lawan masih bertempur dengan tangan kosong, hatinya merasa bimbang untuk mengeluarkan senjata tersebut. Dalam pada itu, keadaannya semakin kritis juga. Muka biru, keluarkan senjatamu, seru Panji Kenanga memancing agar lawan mengeluarkan senjata dan dengan demikian dia tidak akan merasa sungkan untuk mencabut pedangnya. Si muka biru tertawa mengejek. Untuk melenyapkan bocah setan macammu ini, kenapa pakai senjata segala? Lihat ini jurus kematianmu. Ucapan itu ditutup oleh si muka biru dengan satu kelebatan tubuh yang luar biasa cepatnya. Tubuhnya lenyap dan tahu-tahu sudah berada di atas lawannya sambil mengayunkan tinju yang laksana palu godam ke kepala Panji Kenanga. Pemuda ini menunduk seraya menghantamkan pukulan Mega Putih ke perut lawan. Tapi dia terpedaya. Begitu Panji Kenanga bergerak memukul, si muka biru bergeser cepat ke samping. Pukulan Mega Putih mengenai tempat kosong. Di kejap yang sama, si muka biru menyorongkan satu tendangan kilat ke bawah ketiak kanan Panji Kenanga. Dalam keadaan tubuh masih terdorong ke muka karena dalam kuda-kuda memukul, Panji Kenanga sulit sekali untuk mengelakkan serangan berbahaya itu. Masih diusahakannya untuk mencegah hantaman kaki lawan dengan coba menekuk sikut memukul tulang kering si muka biru. Tetapi itu pun terlambat, karena saat itu ujung kaki kanan lawan sudah menyelinap di bawah lengannya. Celaka, keluh Panji Kenanga dalam hati. Di saat itu, tiba-tiba terdengar suara bergelak. Satu gelombang angin yang amat deras menderu, membuat kedua orang yang tengah berkelahi terpelanting sejauh setengah tombak. Tapak biru, kau memang terlalu banyak mencari urusan dengan orang lain. Panji Kenanga dan si muka biru yang ternyata bernama Tapak Biru, sama-sama memalingkan kepala ke arah datangnya suara. Yang bicara ternyata adalah si botak mata buta yang saat itu telah bangun dari tidurnya, tapi masih duduk di bawah pohon sambil mengucek-ucek sepasang matanya yang tidak melihat. Botak buta sialan, memang kalau tidak kubunuh kau sekarang, tidak tentram rasa hatiku. Ini mampuslah. Tapak Biru lalu memukulkan tangan kirinya ke arah pohon. Untuk kesekian kalinya, pukulan kelabang biru berkelebat di situ. Mentang-mentang memiliki pukulan baru yang diandalkan, sikapmu sombong selangit, ejek si botak mata buta. Cuh, dia meludah ke tanah dan mengangkat tangan kirinya. Satu gelombang dingin bersiuran keluar dari telapak tangan orang ini dan sekaligus memusnahkan serangan yang amat diandalkan Tapak Biru. Tapak Biru sampai menyurut beberapa langkah melihat bagaimana ilmu pukulannya dibikin musnah semudah itu. Sialan, tidak kusangka bangsat buta ini sudah maju kesaktiannya begitu jauh, maki Tapak Biru dalam hati. Lalu dia berteriak, botak, berdirilah, mari kita bertempur sampai 1000 jurus. Baik. Orang gendut, jawab si botak mata buta seraya berdiri dengan sikap acuh tak acuh dan sambil tepuk-tepuk pantat celana komprangnya. Justru di saat itu, Tapak Biru sudah menerjang menyerangnya dengan satu tendangan kilat. Si botak tertawa, kelicikanmu masih seperti dulu saja, gendut. Lalu dia cepat-cepat menyingkir dan akibatnya, tendangan Tapak Biru mengenai batang pohon di sampingnya hingga patah dan tumbang dan menjadi biru akibat racun kelabang biru. Penasaran? Tapak Biru membalikkan tubuhnya dan kembali lepaskan pukulan kelabang biru ke depan. Di belakangnya terdengar gelak tertawa mengejek. Kau toh tidak buta sepertiku, Tapak Biru. Kenapa menyerang tempat kosong? Secepat kilat, Tapak Biru memutar tubuh dan sekali lagi lepaskan pukulan saktinya. Namun lagi-lagi, dia mendengar suara tawa dari arah belakang. Si botak mata buta ternyata telah mempermainkannya. Sebenarnya si buta ini tidak berada di belakangnya. Namun karena dia memiliki semacam ilmu memindahkan suara, maka suaranya terdengar seperti datang dari belakang, padahal dia berada di tempat lain tak jauh dari situ. Menyaksikan bagaimana si buta mempermainkan Tapak Biru, mau tak mau Panji Kenanga merasa kagum sekali. Botak mata buta, mengapa kau hanya berani berkelahi dengan cara pengecut begitu? Damprat Tapak Biru marah sekali.
Rahangnya bertonjolan dan dari balik pakaiannya dia mengeluarkan sebuah benda bulat sepanjang 2 jengkal. Ternyata adalah sebuah seruling yang terbuat dari perak. Sementara itu, keadaan di tempat itu telah berubah menjadi gelap. Apalagi di situ penuh ditumbuhi pohon-pohon berdaun rapat sekali. Cara berkelahi bagaimana yang kau inginkan, tapak biru? Bertanya si buta. Mari kita berhadap-hadapan mengadu kekuatan batin. Oh, begitu. Mengadu kekuatan batin berarti tidak mempergunakan senjata, bukan? Heh,